Kita awali informasi pagi ini pemirsa, 4 unit kapal nelayan yang bersandar di Dermaga 3, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, ludes terbakar pada Kamis malam. Belasan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang cepat membesar akibat adanya bahan bakar dan kencangnya tiupan angin. Kebakaran terjadi di Dermaga 3 Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, Kamis malam. Sebanyak 4 unit kapal nelayan yang sedang bersandar ludes terbakar. Diduga kebakaran ini berawal dari salah satu kapal. Banyaknya bahan bakar di dalam kapal membuat api cepat membesar. Selain itu, tiupan angin kencang membuat api cepat merembet hingga membakar 3 unit kapal lainnya. Beruntung kebakaran ini tidak merembet ke puluhan kapal lainnya yang sedang sandar. Mendapatkan informasi ada api di dermaga 3, namun saat itu api segera merembet dan membesar karena ada posisi angin yang lumayan besar. Nah, tim gabungan segera merapat ke dermaga 3 untuk melokalisir kapal yang terkena kebakaran, langsung ditarik dan mengamankan kapal-kapal lain yang kebetulan di kawasan ini juga banyak kapal-kapal kecil. Sebanyak 15 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga Kamis malam, 3 kapal berhasil dipadamkan, sedang 1 kapal lainnya masih terbakar. Untuk kapal yang 4 terbakar sudah kita lokalisir jauh dari kapal-kapal lainnya. Jadi kita pastikan tidak merembet ke kapal lain hingga saat ini. Tapi 1 masih dalam proses pemadaman hingga sekarang. Karena masih ada periode dan titik. Ratusan aparat kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun diduga kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Diduga sedang berhalusinasi, seorang pria nekat terjun dari kapal di dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Hingga kini, tim gabungan Basarnas dan anggota Satpol Air Polres Lampung Selatan masih mencari pria tersebut. CCTV kapal KMP Reina merekam detik-detik seorang pria yang nekat melompat dari dek kapal di sekitar perairan Pulau Rimau dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menurut keterangan salah seorang penumpang, sebelumnya korban terlihat berkeliling di sekitaran dek kapal dan diduga dalam keadaan tak sadar akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Untuk informasi sendiri, untuk penumpang ini membawa surat dari Dinsos Serang dan dia naik kapal. Untuk informasi di surat itu atas nama Dede Saputra asal Serang. Untuk detailnya masih kita cari untuk. Saat ini pihak Basarnas Lampung masih melakukan pencarian terhadap korban dengan cara menyisir perairan Selat Sunda hingga 3 hari ke depan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh pabrik tas di Majalengka, Jawa Barat kesurupan massal. Guna mengantisipasi hal tidak diinginkan, perusahaan memulangkan para karyawan. Ratusan buruh histeris usai mengalami kesurupan massal di sebuah pabrik tas di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Para karyawan lainnya pun berusaha menenangkan korban kesurupan. Kebanyakan korban kesurupan ini dialami oleh karyawan wanita. Video kesurupan massal ini pun viral. Awalnya kesurupan massal terjadi saat ada kepulan asap. Lalu salah satu buruh kesurupan dan membuat buruh wanita ikut kesurupan hingga ratusan orang. Perusahaan tas ekspor yang baru beroperasi sejak 8 bulan ini diketahui sudah 2 kali para buruhnya mengalami kesurupan massal. Ada ini katanya ada asap di bagian tengah gedung. Terus langsung ada yang teriak. Ada yang kesurupan 1, langsung dipisahin, pisah ke pinggir. Terus pas ke pinggirin tuh langsung ada yang ini lagi. Kesurupan lagi? Iya, 3 terus orang. bertambah? Terus bertambah langsung dari belakang sampai depan. Guna mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, pihak perusahaan memulangkan semua buruh ke rumah masing-masing. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan.
Selebgram Chandrika Cika ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus narkoba jenis ganja oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Cika ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan selebgram Chandrika Cika ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah kamar hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi yang melakukan penggerebekan menemukan 6 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita yang tengah pesta narkoba. Dari ke-6 orang ini, 3 diantaranya merupakan selebgram, Chandrika Cika, pesinetron Monica Muller, dan atlet e-sport Herli Juliansyah alias Aura Jiksi. Selain menahan ke-6 tersangka, polisi juga menyita 1 rokok elektrik yang berisikan ganja cair. Polisi juga telah melakukan tes urin kepada 6 tersangka dan semua dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT, yaitu dia didapatkan oleh dari temannya dengan inisial R. Sudah dilakukan tes urin kepada kelima pelaku? Baik, ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Cika bersama teman-temannya dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Keluarga selebgram Chandrika Cika mengajukan rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pernyataan itu disampaikan ayah Chandrika saat menjenguk anaknya di Polres Metro Jakarta Selatan. Keluarga Chandrika Cika mengaku kaget atas keterlibatan anaknya. Keluarga Cika juga meminta maaf kepada publik. Namun keluarga pun membantah jika anaknya sudah memakai narkoba selama setahun. Keluarga tetap menghormati hukum yang berjalan dan juga mengajukan rehabilitasi untuk Cika. Pernyataan ini disampaikan keluarga usai menjenguk Cika di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau Cika pernah memakai? Oh enggak. Ini baru Baru pertama kali ini. Nah, itu alasannya apa? Bukan bilang memakai, itu salah paham. Alasannya mungkin alasan apa? atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin? Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu pot itu yang ada kandungan itu. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya. Iya betul. Hingga kini, Chandrika Cika bersama kelima temannya masih diperiksa di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, hasil pemeriksaan tes urin ke-6-nya dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Pemirsa, influencer dengan nama akun Galilos Resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Gali dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Apaan bisa lihat tangan saya sebentar nggak? Enggak, mau apa? Enggak, sebentar doang mas, nanti saya kasih duit. Influencer bernama lengkap Galih Aji Noval Prakoso resmi menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Konten yang diunggah di akunnya diduga bermuatan sara dan juga penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Sontan, konten ini menuai kontroversi di sosial media. Gali pun langsung dijemput paksa di rumahnya di wilayah Setu, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April 2024. Gali ditetapkan sebagai tersangka pada 24 April 2024. Atas kasus itu, Gali diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Gali dikenal sebagai influencer yang kerap membuat konten kontroversi, mulai dari prank dengan menuduh orang sebagai begal, hingga memberikan tebak-tebakan dengan pertanyaan yang tidak biasa. Saya bukan orang jahat. Tujuan yang bersangkutan membuat konten video ini adalah untuk mencari endorse. Dan fakta penyidikan benar bahwa orang yang ada dalam video itu adalah pembuatnya adalah tersangka GNAP, ya. Barang buktinya sebuah handphone atau 2 buah handphone, kemudian 1 buah akun TikTok,
yang password dan username sudah dirubah, email, SIM card, dan mikrofon. Saat ini sedang sudah disidik ya. Penyidik menegaskan tetap dilakukan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk pelanggaran pasal 28, maka ancaman pidananya adalah 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Pemirsa, eksekusi rumah tinggal di perumahan Pulau Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur ricuh. Proses eksekusi ditunda setelah kuasa hukum pemilik rumah meminta waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah tersebut. Perdebatan panas antara kurator PT Asko dan keluarga penghuni ini terjadi saat pihak PT Asko mendatangi keluarga penghuni untuk melakukan eksekusi rumah. Pemilik rumah menolak dieksekusi lantaran tidak mendapat surat dari pengadilan niaga terkait keputusan eksekusi. Eksekusi rumah tinggal di perumahan Pulau Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur nyaris ricuh. Pihak keluarga penghuni didampingi notaris dan kuasa hukum berdebat dengan kurator dengan menunjukkan dokumen kepemilikan rumah yang dihuni selama 20 tahun. Pemilik rumah bersikukuh kediamannya telah lunas dibeli dari PT Asko yang sudah pilot. Ada beberapa aset-aset pilot milik dari PT Asmai Corporation. Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 itu diamanahkan untuk melakukan segala upaya dalam menyelamatkan aset-aset pilot daripada debitur-debitur pilot yang dimiliki. Nah, kita berani ngelawan karena tidak ada putusan pengadilan. Bahwa dia diberi mandat oleh pengadilan untuk mengeksekusi. Harusnya kan saya juga dapat dari pengadilan surat itu nggak ada. Saya bersidang terakhir itu keputusannya NO. Proses eksekusi pun ditunda setelah kuasa hukum pemilik rumah meminta waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Unjuk rasa dilakukan oleh ratusan karyawan PT PRLI di Mahkamah Agung Jakarta. Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh ratusan karyawan PT PRLI di kantor Mahkamah Agung Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Para karyawan menuntut pihak Mahkamah Agung untuk memeriksa terkait dengan kejanggalan atas putusan PKMA nomor 9 tahun 2024 yang merugikan karyawan bahkan berpotensi memunculkan PHK massal. Perwakilan dari karyawan menegaskan dampak dari putusan PKMA adalah PHK massal bagi para karyawan. Kita diterima dengan baik oleh Kepala Biro Hukum ya, Kepala Biro Hukum dan Humas, di mana salah satu poin yang kita minta adalah tindak lanjut atas surat kita yang kemarin sudah kita masukkan akan ditindaklanjutin. Kemudian permintaan kita untuk mengusut putusan yang kontroversial nomor 9 PK itu juga akan ditindaklanjutin. Ratusan korban investasi bodong gelar aksi damai di Mabes Polri, Jakarta. Dengan menggelar poster dan spanduk, ratusan korban investasi bodong dari Indosuria, Net 89, Wana Arta, Wina Padi dan juga Narada menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta. Aksi dilakukan karena aset para korban diduga hilang dan meminta pengembalian aset sitaan. DPO investasi bodong hingga saat ini masih belum bisa ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Selain melakukan aksi demo di Mabes Polri, para korban investasi bodong juga menegaskan akan terus melakukan aksi secara masif agar tuntutan mereka dipenuhi. Kehadiran kalian, maka aspirasi nggak dikenal karena sekarang ini zamannya no viral, no justice, teman-teman. Jadi terima kasih atas kehadiran seluruh korban. Sangat beruntung sekali tadi kita sudah diterima aspirasi kita oleh pihak Divisi Humas dan akan diteruskan ke Bapak Kapolri ya di sana.
Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melelang mobil Rubicon milik Mario Dandi dengan harga terendah 809 juta rupiah. Pemenang lelang akan diumumkan Jumat esok dan hasil lelang akan diserahkan ke David Ozora sebagai restitusi atau uang pengganti. Mobil Jeep Rubicon Wrangler milik Mario Dandi, terpidana penganiayaan David Ozora, dilelang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lelang telah dibuka untuk umum sejak tanggal 19 April hingga 26 April 2024 dengan harga terendah 809 juta rupiah. Nantinya, hasil lelang akan diserahkan seluruhnya ke David Ozora sebagai pembayaran restitusi atau uang pengganti. Ya, teman, hari Jumat besok kita umumkan, mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi kita buka harganya itu sekitar di 800 sekian, dan nanti kita evaluasi. Kita terbuka, siapapun yang mau ikut silahkan, dan seluruh hasil dari lelang itu akan kita serahkan ke korban. Jadi nanti masyarakat bisa pantau seberapa jauh proses ini bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang berminat, bisa mendaftar melalui portal lelang.go.id dengan uang jaminan sebesar 242 juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah terendam banjir hingga 1 meter pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Lampung Selatan. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir terjadi akibat aliran sungai yang meluap. Wilayah yang terdampak banjir cukup parah terjadi di Komplek Perumahan Garam, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Banjir akibat intensitas hujan tinggi sehingga aliran sungai di sekitar komplek perumahan meluap. Meluapnya aliran sungai diduga terjadi pendangkalan sungai yang tidak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah yang berada di hulu sungai. Warga yang terdampak memilih bertahan di rumah berharap ketinggian air cepat surut. Tadi itu kisar jam 6 itu udah sampai lapangan itu, kemudian naik lagi sampai sekarang. Oh, sekarang? Ya. Ini mungkin masih akan bakal naik lagi ya? Kalau dari omong teman yang di Kemiling sana, mereka udah nggak deres lagi, jadi ada kemungkinan di sini udah nggak naik lagi lah. Naik lagi ya. Selain merendam komplek perumahan di wilayah Natar, Lampung Selatan, banjir juga terjadi di kawasan permukiman Ragom Gawi Permai, Raja Basa, Bandar Lampung. Hingga Kamis malam, banjir di kedua lokasi tersebut belum surut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Meski tidak menimbulkan dampak signifikan, namun BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk mewaspadai potensi banjir lahar Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Kamis pagi hingga siang. Dalam 12 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini alami 4 kali erupsi. Dengan semburan kolom abu vulkanik mulai dari 600 hingga 1000 meter dari puncak gunung. Meski erupsi, Gunung Semeru ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Namun, endapan material vulkanik berpotensi mengakibatkan banjir lahar. Kalau banjir lahar masih berpotensi terjadi sepanjang belum ada rilis dari BMKG bahwa kita, karena sekarang ini kan masa transisi dari masa musim penghujan ke musim kemarau. Di saat itulah nanti cuaca ekstrim bisa terjadi sewaktu-waktu. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sedang bekerja, operator alat berat tewas diterjang lahar dingin Gunung Merapi. Jasad korban ditemukan setelah terseret air sejauh kurang lebih 4 km dari lokasi kejadian.
Iya, itu operatornya di dalam situ tuh, Cari apa? Nasib naas menimpa operator alat berat yang sedang bekerja di proyek perbaikan lahar dingin Gunung Marapi. Ia terjebak di terjangan lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Korban bernama Rashid, warga Pariaman, ditemukan tewas setelah terseret arus deras sekitar 4 km dari lokasi awal. Sedangkan 2 operator lainnya berhasil menyelamatkan diri ke atas tebing. Jam 3:15. Di bawah ada berapa orang gitu, Bang? Di bawah 3 orang. 3 orang. 2 naik. 2 naik, yang satu turun. Satu tinggal, operatornya tinggal. Itu sempat terseret berapa kilo, Bang? 4 kilo. 4 kilo baru ketemukan. Ya. Berarti mendadak airnya ya, Bang? Apa mendadak, Pak? Apa jebolnya itu lepas, Pak? Oh, tanggulnya jebol. Ya. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk dilakukan otopsi. Untuk sementara, pekerjaan perbaikan aliran sungai dihentikan sampai kondisi memungkinkan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang penghulu harus menyeberangi derasnya aliran lahar Gunung Semeru demi menikahkan pasangan pengantin yang terisolir akibat jembatan putus di Lumajang, Jawa Timur. Video peristiwa itu viral di media sosial. Penghulu ayo ya oh pria saya toto pisan ayo wes kira penghulu rek sing ngesano rek ndono iki dasar rek ayo rek penghulu rek anake jeneng banjir ayo rek Seorang penghulu bernama Ali Komarifan nekat menantang maut seberangi derasnya banjir lahar dingin di Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Lumajang, Jawa Timur. Aksi nekat penghulu tersebut direkam oleh warga dan viral di media sosial. Saat menyeberangi aliran deras lahar dingin, Ali dibantu 2 orang warga. Ali Komarifan nekat seberangi aliran lahar dingin karena harus menikahkan warga yang wilayahnya berada di seberang sungai, di mana akses jalan menuju lokasi telah putus akibat diterjang lahar Semeru. Bapak penghulu dan Bapak Mutin itu harus menyeberangi sungai untuk menghadiri pernikahan. Jadi ini konsekuensi dari tugas kita yang ada di lapangan. Jadi mereka itu tidak boleh kemudian membatalkan jadwal pernikahan yang ada di desa-desa, termasuk di kawasan yang terpencil. Sementara itu, akibat bencana banjir lahar beberapa waktu lalu, sejumlah akses antar desa dan kecamatan di Lumajang putus. Dari data BPBD setempat terdapat 22 jembatan rusak parah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor primata berjenis beruk kembali berulah dan meresahkan warga kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Seorang sekuriti kantor DPRD Kota Tanjung Balai diserang saat tengah tertidur di kursi. Seekor beruk liar masuk ke kantor sekretariat DPRD Kota Tanjung Balai pada Kamis pagi. Dalam rekaman kamera pengawas, 1 dari 2 beruk yang masuk menyerang seorang security saat tengah tertidur. Beruk ini seketika langsung menyakar dan menggigit kepala korban hingga mengalami luka parah. Akibatnya korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menindaklanjuti hal ini, pihak kantor sekretariat DPRD Tanjung Balai melaporkan hal ini ke Rescue Damkar Kota Tanjung Balai. Monyet yang kebetulan katanya monyetnya 2 ekor dan 1 ekor menyerang dia dan langsung lari monyetnya, dan memang adik kita Farhan ini memang cedera, dilukai oleh monyet. Hingga kini keberadaan beruk telah membuat resah warga karena kerap mengganggu kenyamanan warga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan penemuan ular piton sepanjang 8 meter yang mangsa kambing warga. Ular kemudian ditangkap dan dibunuh warga karena dikhawatirkan menyerang manusia.
Video amatir warga merekam penangkapan ular piton raksasa yang memangsa kambing di desa Wakabangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ular piton seberat 50 kg itu ditarik belasan warga dan kemudian dibawa ke tengah kampung. Karena khawatir menyerang manusia, warga membunuh ular piton ini. Kabupaten Buton Tengah menjadi habitat ular piton dengan ukuran besar karena banyak dataran berbatu dan berongga. Di Buton Tengah itu adalah salah satu tempat berkembangnya populasi ular yang besar dan banyak di sana, karena memang dari kondisi tanahnya kan batuan yang berongga seperti itu, jadi memungkinkan untuk nyaman hidupnya itu barang di sana. Penemuan ular piton ukuran besar sudah 2 kali terjadi di lokasi ini. Saat itu, ular piton menyerang warga yang sedang mencari pakan ternak. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Pemirsa, 14 kepala daerah di Indonesia menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta Wali Kota Medan Bobi Alif Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi diantaranya adalah yang mendapatkan penghargaan. Mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat, upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 digelar di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis pagi. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara. Ada 14 kepala daerah di Indonesia yang menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi diantaranya yang mendapat penghargaan. Kan banyak, bukan hanya Kemendagri, tapi banyak sektor, banyak stakeholder yang memberikan penilaian. Tentunya kami dari pemerintah Kota Medan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penghargaan ini bukan untuk bangga diri, tapi untuk motivasi untuk melayani masyarakat. Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang mewakili Presiden RI Joko Widodo. Mendagri Tito menegaskan pemberian tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment yang menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. Diberikan, dan saya sudah sampaikan tadi bahwa penghargaan yang diberikan baik dalam bentuk Satya Lancana kepada sejumlah kepala daerah termasuk Khofifah. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satya Lancana ya, tapi dapat piagam penghargaan yang masuk kelompok yang kedua. Itu memang dinilai oleh saya sudah pengalaman, tidak mau oleh Kemendagri sendiri, tapi oleh kementerian lembaga terkait. Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan menerima penghargaan atas kinerja pemerintahan tidak hadir. Selain tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Surabaya bersama 28 pemerintah lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD tahun 2023. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Usai upacara penetapan, Prabowo dan Gibran langsung bertemu dengan sejumlah politisi dan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Penetapan berlangsung pada Rabu 24 April 2024 di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran
ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama membangun Indonesia. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain, seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah politisi. Salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival, namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke kawasan Rumah Susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ini, Gibran tidak hanya membagikan susu gratis, tetapi juga mendengarkan keluh kesah warga. Kunjungan keduanya ditutup dengan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pertemuan dilakukan tertutup dan keduanya langsung meninggalkan istana tanpa bertemu dengan media. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momentum hangat dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hasyim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies. Dalam pidatonya, presiden terpilih ini juga menyinggung Anies sambil berbicara mengenai senyum berat. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Mardiono didampingi Sekretaris Jenderal DPP P3 Arwani Tomafi menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum terkait penetapan pasangan Capres-Cawapres terpilih 2024 di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Mardiono mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Mardiono juga mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia damai dan sejahtera. Selanjutnya kami undang selamat atas terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden
periode 2024-2029. Semoga Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dapat menjalankan amanah yang dititipkan oleh rakyat Indonesia selama 5 tahun ke depan. Mari kita wujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kemenangan ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir dalam penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Namun Mahfud MD memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir dalam acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang digelar oleh KPU. Ganjar beralasan tidak mendapatkan undangan dari KPU, sehingga ia tidak menghadiri acara tersebut. Hal itu disampaikan Ganjar pada Rabu 24 April usai bersepeda di kediamannya di Sleman, Yogyakarta. Ia mengklaim tidak menerima undangan dari KPU hingga hari Rabu pagi. Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu. Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Cukup nasib hak angket Pak? Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya bukan anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Sementara itu Mahfud MD juga tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Gibran di KPU dengan alasan baru menerima undangan 30 menit sebelum acara dimulai. Namun Mahfud memberikan ucapan selamat dan menyesal tidak bisa menghadiri acara pelantikan tersebut. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029. Prabowo Gibran akan dilantik pada bulan Oktober mendatang dan akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Gugatan tersebut dilayangkan oleh sejumlah orang yang diwakili Egy Sujana. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Otto Hasibuan, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Otto menjelaskan gugatan tersebut tidak diterima PN Jakarta Pusat karena tudingan soal ijazah palsu tidak benar. Meski demikian, menurut Otto, Presiden Jokowi tidak mau memperkarakan balik tuduhan ijazah palsu tersebut. Pengajuannya dilakukan oleh tim pembela demokrasi Indonesia, ya, jilid 1 itu Pevus. Nah, karena pentingnya perkara ini karena nuansanya kan terus terang aja menyebut seorang Presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun bahkan akan berakhir masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar.
Ini kan tidak baik buat negara hukum. Terhadap yang menuduh itu dulunya, itu juga sudah dihukum di Pengadilan Negeri Solo sampai kepada Bambang Tri ya namanya kan, sampai akhirnya ke PK kan, sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah karena kalau salah menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Jadi dari segi pidana pun sudah terbukti yang menggugat ini telah dihukum ya, Bambang Tri itu telah dihukum di pengadilan. Nah sekarang dia coba melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Wali Kota Bekasi Muhtar Muhammad kembali mendaftar sebagai bakal calon wakil kota Bekasi pada Pilkada 2024 mendatang. Sejumlah relawan langsung memasang 1000 baliho berukuran besar. Dukungan terhadap mantan Wali Kota Bekasi periode 2008 hingga 2013, Muhtar Muhammad untuk maju kembali sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi dengan pemasangan baliho berukuran besar di sejumlah jalan-jalan protokol di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga berharap agar Muhtar Muhammad kembali memimpin Kota Bekasi pada periode 2024 hingga 2029, lantaran banyak sekali kemajuan yang diraih oleh Kota Bekasi. Muhtar Muhammad mengatakan awalnya dirinya terkejut dengan adanya formulir pendaftaran bakal calon wali kota Bekasi periode 2024 hingga 2029 yang disodorkan oleh Forum RT dan RW Kecamatan Bekasi Utara untuk maju sebagai calon wali kota. Bahkan dukungan juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat kepada dirinya. Ini saya menyerahkan formulir kepada Sekretaris BP Pemilu Jawa Barat karena saya ngambil formulir dari Jawa Barat, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Maka hari ini saya serahkan dan resmi saya sudah menjadi bakal calon wali kota Bekasi. Dan hari ini insya Allah setelah ini jam 3 tepat saya akan memasang baliho di kota Bekasi. Salah satu bank plat merah mengumumkan laporan kinerja kuartal 1 tahun 2024 dengan cukup positif sebagai salah satu badan usaha milik negara yang fokus pada pembiayaan kredit perumahan. Pertumbuhannya mencapai 344,2 triliun rupiah. Laporan kinerja PT Bank Tabungan Negara TBK kuartal 1 tahun 2024 digelar di Menara BTN Harmoni Jakarta Pusat. Strategi PT Bank Tabungan Negara TBK untuk fokus mengembangkan segmen high yield dan komersial mulai membuahkan hasil. Tercatat dalam pencapaian kinerja kuartal 1 periode Januari hingga Maret tahun 2024. Kinerja BTN secara umum di kuartal 1 2024 masih lebih baik dibanding kuartal 1 2023. Laba masih tumbuh 7% lebih, kredit masih tumbuh 13-14%, cukup baik. Kemudian juga fee-based masih tumbuh hampir 15%. Jadi saya malah agak berusaha sekarang mau nurunin pertumbuhan kredit yang 14% ini di akhir tahun supaya balik ke angka 10-11%. Karena antisipasi liquidity yang mungkin belakangan akan jadi lebih mahal. Dana itu jadi lebih mahal karena naiknya BI rate dan lain sebagainya, sehingga kompetisi bunga kan jadi lebih challenging hari ini. Total aset tumbuhnya 13,1%. Sekarang aset BTN per 31 Maret 2024 adalah 454 triliun, itu naik 13,1 dibandingkan Maret tahun lalu sebesar 401,5 triliun. Kinerja periode Januari hingga Maret 2024, PT Bank Tabungan Negara TBK membukukan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 4,8% menjadi 344,2 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 299,7 triliun. Peningkatan pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN ditopang oleh kredit dan pembiayaan perumahan serta kredit bermargin tinggi yang cukup diminati masyarakat. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan pos menyalurkan bantuan sosial kepada para keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan diserahkan kepada 500 KPM di Salatiga, Jawa Tengah.
PT Pos Indonesia Persero atau POSIN menyalurkan bantuan sosial PKH dan sembako di Kota Salatiga, Jawa Tengah awal April 2024. Pembagian bansos ini menjadi bagian dari rangkaian jadwal penyaluran triwulan 1 tahun ini. Penyaluran bansos dilaksanakan di kantor pos KC Salatiga kepada 500 keluarga penerima manfaat atau KPM. Agar penyaluran bansos berjalan baik dan tepat sasaran, PT Pos Indonesia Persero berkoordinasi dengan beberapa pihak, seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK. Ini ada pencatalan di khusus Kota Salatiga, Kecamatan Sidomukti. Ada sekitar 500 KPM yang disalurkan, seperti itu. Kalau untuk realisasi dari alokasi kita kemarin itu, yang kita terima itu ada 2-3 batch ya yang kita terima. Totalnya itu ada 15.000 KPM. Dan itu tersebar karena wilayah kita di sini itu di KC Salatiga itu ada mencakup Kabupaten Semarang. Manfaat dari bantuan ini dirasakan salah satu KPM. Suryono, 69 tahun, mendapat bantuan sebesar Rp400.000. Saya sangat berterima kasih sekali karena itu memang sangat bermanfaat bagi saya, bansos itu. Iya, gitu. Kerja tidak pasti Pak, karena kan harian buruh itu. Jadi kerja proyek bangunan. Proyek itu saya sangat terima kasih kepada Pos ya, yang telah ini memberi bantuan saya. Semoga sangat bermanfaat terutama bagi saya dan seluruh teman-teman kita. Masyarakat berharap agar pemerintah bisa melanjutkan program bantuan ini untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Asuransi jiwa tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kini beragam inovasi dalam produk asuransi dibuat agar lebih menarik untuk milenial dan Gen Z, selain tentunya produk asuransi syariah. PT Prudential Life Assurance Indonesia menggelar kegiatan bertajuk Full Year Performance 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Kegiatan ini sekaligus menegaskan Prudential Indonesia dan Syariah sebagai pemimpin di industri asuransi jiwa di Indonesia. Tahun ini Prudential meluncurkan Pro Future yang akan menargetkan milenial dan Gen Z melek asuransi. Pro Future pun menjadi produk asuransi pertama yang menyasar milenial dan Gen Z. Secara keseluruhan, Prudential Indonesia dan Prudential Syariah mencatatkan total pendapatan premi dan kontribusi sebesar Rp22 triliun dan total aset Rp66 triliun pada tahun 2023 dan akan terus meningkat kinerja positif secara berkelanjutan. Well, we actually have the PruWell product that Kami baru saja meluncurkan produk PruWell. Yeah, and also the Pro Future program, which is a product that's been developed for very young type of families, a lower segment who can actually then afford effectively a term product. Yeah. Jadi di awal tahun kami meluncurkan produk Pro Future untuk segmen milenial dan Gen Z. Jadi untuk segmen anak-anak muda yang baru pertama kali membeli produk asuransi. Dan di awal bulan ini kami juga baru meluncurkan produk asuransi kesehatan seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Which is those segment that are focused on the everything Sharia must be Sharia compliant. So that is the first segment. Ini adalah segmen konformis, adalah segmen nasabah yang menginginkan segala sesuatunya itu berhubungan dengan Syariah. Hal ini menjadi bukti dari komitmen Prudential Indonesia dan Prudential Syariah dalam menyediakan kebutuhan proteksi yang komprehensif untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Henry Aprilia, William Aulia, iNews melaporkan. MNC Picture kembali menggelar Cluckly Connection Goes to Campus untuk mendorong sosok-sosok muda untuk terjun ke dunia kreatif. Kali ini acara bertajuk Cluckly Connection with Avoskin Goes to Campus digelar di Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat. Berlokasi di Universitas Gunadarma Depok, MNC Picture menggelar Cluckly Connection untuk mencari bakat-bakat penulis muda, terutama di bidang penulisan sinetron maupun film. Selain menghadirkan aktor dan praktisi di industri kreatif MNC Pictures, acara yang didukung brand kecantikan Avoskin ini turut mendatangkan penulis cerita bestseller Wulan Fadila Fatia yang datang untuk membagikan berbagai tips agar novel bisa diangkat ke layar lebar. Cluckly Connection Goes to Campus digelar untuk memotivasi mahasiswa agar tertarik untuk terjun ke dunia kreatif, khususnya di era digital.
Salah satunya adalah bagaimana dia menulis, berkarya melalui platform kita, melalui Klaklik gitu ya, aplikasi Klaklik, sehingga dia tidak hanya berlatih menulis dan bagaimana respon pembaca kepada dia, tapi juga dia berlatih untuk melakukan hal-hal yang mendengarkan dan mengetahui apa masukan dari para pembaca. Gitu. Ini membuka kayak potensi anak-anak muda, khususnya anak-anak kampus untuk jauh lebih siap menghadapi tahun-tahun berikutnya. Saat ini, tak kurang 2.800 novel masuk ke platform Klaklik, salah satu unit usaha di bawah naungan MNC Pictures. Klaklik Connection Goes to Campus juga akan hadir di sejumlah universitas di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Aryadin Alfagani Nur iNews melaporkan.